Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat keempat surah Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Artinya dia adalah pemilik atau juga bisa dibahasakan malik, raja, penguasa di hari pembalasan. Masyarul muslimin wal muslimat rahimahumullah, ayat ini mengingatkan kepada kita dan harus diulang-ulang setiap hari dalam sholat kita, bahwa akan ada suatu hari di mana semua amal kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana akan ada sebuah pengadilan, di mana akan ada sebuah timbangan amal, wa nadha'ul mawazinal qista, timbangan yang sangat detail, pengadilan yang sangat adil, di mana hakimnya yang memutusnya adalah Allah yang maha adil. Allah yang tidak punya kebutuhan apapun, tidak punya kepentingan apapun, dan tidak akan berpihak kepada siapapun kecuali orang-orang yang punya tabungan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari pembalasan ini mesti kita renungkan agar kita mempersiapkan diri. Sebuah hadis dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, manil muflis?" Siapa yang bangkrut di antara kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bangkrut yang sesungguhnya bukan orang yang tidak punya uang. Yang bangkrut yang sesungguhnya bukan orang yang kehabisan harta, tapi yang bangkrut yang sesungguhnya alladzi ya'ti yaumal qiyamati, orang yang datang nanti di hari kiamat dengan sejumlah pahala salat, dengan sejumlah pahala puasa, dengan sejumlah pahala-pahala yang dia bawa sebesar-besar gunung Uhud, digambarkan dalam hadis-hadis lain. Tapi sayang, kata Rasulullah, dia pernah memaki, lakinnahu syatama hadza wa daraba hadza wa qatala hadza wa akala mala hadza. Sayang, dia pernah memaki orang ini, dia pernah menggunjing orang ini, dia pernah menzalimi orang ini, dia pernah memukul orang ini, dia pernah menyakiti orang ini, dia pernah memakan harta orang ini. Maka ketika ditimbang, orang-orang itu menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan, ambillah kebaikan orang ini untuk membayar hutang-hutang kezaliman yang dilakukan di dunia. Semua kebaikannya terus diambil oleh orang-orang yang pernah dizalimi, baik dizalimi fisik maupun harta atau kehormatan, sampai habis seluruh amalnya. Dalam hadis ini dijelaskan, seluruh amal baiknya habis, tapi masih banyak orang yang menuntut karena dia orang yang banyak menzalimi orang lain. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, karena sudah habis kebaikannya, kesenikan dosa-dosa kalian, maka akan diberikan, dicatatkan, ditimpakan dosa-dosa yang orang yang zalimi kepada orang yang pernah menzalimi itu. Kata iman, masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka ketika kita membaca Maliki yaumiddin, kita dengan penuh kesadaran harus segera bertaubat, mengakhiri kesalahan-kesalahan kita, terutama yang berkaitan dengan adami, berkaitan dengan manusia, karena itu akan membuat kita menjadi bangkrut di akhirat, menjadi orang yang paling muflis di akhirat. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 281, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah, bertakwalah kalian, hati-hatilah kalian pada satu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah, dan saat itu semua jiwa akan dibalas atas apa yang dia lakukan. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, semuanya tercatat rapih. Kalau di dunia ini ada teknologi CCTV yang bisa merekam seluruh perilaku kita ketika di hadapan CCTV, maka tentu catatan amal yang Allah persiapkan lebih hebat dan lebih detail, karena dia dicipta oleh sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah mengira ada kebohongan kita, ada dusta kita, ada dosa kita yang bisa disembunyikan. Dijelaskan dalam banyak ayat
Di antaranya di dalam surah Al-Kahfi, orang-orang yang banyak dosa akan terheran-heran sampai takut melihat ternyata semua amalnya tercatat rapih, semua dosanya tercatat rapih, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Maliki yaumiddin. Di saat itu hanyalah Allah yang akan memutus. Tidak bisa kita memesan, tidak kita membayar, tidak bisa kita meminta tolong kepada siapapun kecuali amal kita sendiri. Maka mudah-mudahan ayat ini membuat menjadi rem, menjadi alarm, menjadi pengingat bagi kita ketika kita akan melakukan dosa atau setelah melakukan dosa, agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.